Perkenalkan, nama aku Adelia Dwi Ramayanti dari kelas 10-1 ingin menjelaskan mengenai proses siklus hidrologi. Yuk kita bahas! Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang tidak pernah berhenti di permukaan bumi. Dan proses ini dimulai dari atmosfer, lalu ke permukaan bumi, dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini juga sangat penting bagi kehidupan karena menyimpan ketersediaan air. Siklus hidrologi yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang dibantu oleh panasnya matahari, dan proses ini mengubah wujud cair menjadi wujud gas. Lalu, hasil dari panas itu membuat molekul-molekul bergerak cepat dan saling berbenturan. Dan beberapa molekul-molekul melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Kedua, ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi awan, kemudian berubah menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Dan kondensasi ini juga berlawanan loh dengan evaporasi, karena kondensasi ini terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Dan kondensasi ini juga menyebabkan terjadinya awan. Ketiga, ada presipitasi. Proses presipitasi ini adalah uap air yang terkondensasi dan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Dan proses ini mencakup 3 loh. Ada hujan air, hujan es, dan hujan salju. Keempat, ada proses sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Dan sublimasi ini adalah proses perubahan padat menjadi cair, lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. 5. Ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses antara gabungan evaporasi dan transpirasi. Proses ini dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, dan daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas pencahayaan matahari, kecepatan angin, temperatur, dan tekanan udara. 6. Ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata. 7. Ada runoff. Runoff adalah proses mengalir air di permukaan tanah. Jika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke tanah, lalu menguap ke udara, atau mengalir ke danau atau laut, atau diambil oleh keperluan manusia. 8. Ada adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, gas melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Adveksi membantu pergerakan air dari tempat satu ke tempat lainnya. Adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di permukaan tanah. 9. Ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah dan batuan. Proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Penjelasan dari saya, maaf jika ada salah kata dan kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.